Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 786. Ventian. Wajah keriput pria berjubah merah itu mengandung rasa dingin saat dia melihat ke arah trio Yuan Chang, yang membawa kuali merah cerah dan hendak melarikan diri dari dunia ini. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Berdengung. Kuali merah tua di kejauhan segera bergetar hebat setelah dia mengepalkan tangannya, sebelum riak mengerikan dipancarkan. Dalam sekejap, 3 harta karun jiwa seperti tanduk hancur di depan ekspresi trio Yuan Chang yang berubah drastis. Pergi. Pergantian peristiwa ini menyebabkan pupil Yuan Chang menyusut. Namun, dia sangat tegas dan tidak memiliki pikiran untuk melawan. Teriakan keras terdengar saat dia memimpin dan menembak ke arah pusaran spasial. Lei Qian dan Ling Zhen, yang memiliki ekspresi jelek, buru-buru mengikuti di belakang. Sebuah cahaya merah melintas jauh di dalam mata pria berjubah merah itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan kuali besar itu dengan cepat terbang ke atas. Selanjutnya, pilar cahaya merah menyala keluar. Itu dengan keras menghantam pusaran spasial tepat saat trio Yuan Chang hendak memasukinya. Bang! Fluktuasi liar dan kekerasan melanda ketiganya, saat warna putih pucat langsung melonjak ke wajah mereka dan mereka memuntahkan seteguk darah segar. Mereka semua ketakutan setengah mati dan tidak ada dari mereka yang berani tinggal di belakang saat mereka menggunakan momentum yang dihasilkan untuk melarikan diri ke pusaran ruang angkasa dengan cara yang sangat menyedihkan. Akhirnya, mereka menghilang. Setelah dia mengusir trio Yuan Chang dengan lambaian telapak tangannya, matanya sedikit serius saat dia mengamati individu yang tersisa. Segera, dia mengipasi lengan bajunya saat embusan angin liar naik dan langsung mengipasi semua orang yang tersisa ke pusaran spasial. Lindong tidak bisa menahan senyum saat dia melihat semua sosok yang menyedihkan itu menyebar. Segera setelah itu, dia melihat mata pria berjubah merah itu menatap ke arahnya dan Ling Qingzu. Batuk, anak muda ini akan. Lindong terbatuk kering ketika dia menyadari pria berjubah merah sedang menatapnya. Dia baru saja akan menarik diri dengan patuh ketika yang terakhir membuka mulutnya dan perlahan berkata, "Anak muda, terima kasih banyak untukmu kali ini." Lindong sejenak terkejut. Dia segera merentangkan tangannya keluar dan menjawab, "Saya cukup beruntung mendapatkan sepotong formasi sesepuh. Terlebih lagi, jika makhluk itu melarikan diri, kemungkinan besar akan menimbulkan banyak masalah." "Kamu tahu tentang makhluk ini?" Ekspresi terkejut jelas melintas di wajah keriput pria berjubah merah itu. "Saya pernah melihat makhluk serupa yang menyebut dirinya Raja," kata Lindong. Dia secara alami berbicara tentang makhluk yang sedang ditekan oleh Great Desolate Tablet. Raja. Namun, ekspresi pria berjubah merah itu segera berubah ketika dia mendengar kata ini. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan dia langsung muncul di depan Lindong. Matanya yang dalam menatap tajam pada yang terakhir. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Lindong. Lindong juga terkejut dengan tindakan ini. Namun, ketika dia memikirkan kesenjangan besar di antara mereka berdua, dia dengan paksa menenangkan dirinya. Kesenjangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh teknik atau trik apapun. Pria berjubah merah itu meraih lengan Lindong. Segera setelah itu, matanya berkedip cepat. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengendurkan tangannya. Dia menatap Lindong, mulutnya bergetar saat dia menggunakan suara yang hanya bisa didengar Lindong. "Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar memiliki simbol leluhur yang melahap dan batu leluhur." Hati Lindong dengan lembut bergetar untuk sementara waktu. Dia tidak terkejut bahwa simbol leluhur yang melahap telah ditemukan oleh pria berjubah merah. Namun, yang disebut batu leluhur, mungkinkah dia mengacu pada jimat batu? "Penatua, batu leluhur, apa fungsinya?" Lindong ragu-ragu sejenak. Dia membungkus suaranya dengan Yuan Power sebelum mengirimkannya ke pria berjubah merah. Pria berjubah merah itu merenung sejenak. Matanya tiba-tiba melihat ke arah Ling Qingzu di samping.
Segera, ekspresi hati-hati muncul di matanya ketika dia melihat pemandangan ini. Sebelum menunggu yang pertama berbicara, tubuhnya melayang ke belakang. Aku akan melihat-lihat tempat ini. Ekspresi Lindong tidak berubah sedikit aneh saat dia melihat Ling Qingzu melayang pergi. Ini karena dia ingat tindakan absurd mereka di makam kuno di Great Yan Empire 5 tahun lalu juga disebabkan oleh ahli panggung Nirvana yang sudah lama meninggal. Dari kelihatannya, Ling Qingzu masih trauma dengan kejadian itu. Pria berjubah merah itu bergerak setelah melihat Ling Qingzu menghilang di kejauhan. Dia mendarat di puncak gunung yang telah terbentuk dari lava sebelumnya, sementara Lindong juga dengan cepat mengikuti di belakang. Sementara aku masih memiliki kesadaran, aku akan memberitahumu sedikit, pria berjubah merah itu duduk dan berbicara dengan suara serak. Kesadaran tetua tidak dapat terus dipertahankan? Lindong mengerutkan kening dan bertanya. Sebenarnya, aku sudah mati sejak lama. Namun, saya telah menggunakan beberapa teknik untuk mempertahankan beberapa kehidupan. Selanjutnya, saya berubah menjadi keadaan mati yang hidup ini. Namun, sekarang setelah makhluk ini sekali lagi ditekan, kesadaranku akan segera mulai menyebar. Jika kamu datang ke tempat ini di masa depan, kamu mungkin hanya akan dapat melihat boneka yang menggunakan nalurinya untuk menjaga gunung ini. Nada suara pria berjubah merah itu tenang. Seolah-olah dia tidak takut mati. Lindong merasa hormat. Keluasan pikiran para ahli kuno ini memang layak untuk dihormati. Haha, ketika menghadapi bahaya yang sebenarnya, akan selalu ada orang yang akan meninggalkan banyak dendam mereka. Perang dunia yang hebat itu hampir menghancurkan seluruh dunia. Pada akhirnya, hanya setelah Lord Simbol Ancestor memutus siklus reinkarnasi, dia akhirnya menyelamatkan dunia. Senyum jelek muncul di wajah pria berjubah merah saat dia berbicara. Simbol leluhur. Lindong sedikit terkejut. Hanya siapa orang ini? Untuk benar-benar mendapat rasa hormat yang begitu besar dari pria berjubah merah ini. Dia adalah penyelamat dunia ini. Jika bukan karena dia menyalakan reinkarnasinya dan menggunakan hidupnya untuk menutup celah di antara dunia, perang dunia yang hebat itu mungkin akan berlanjut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pria berjubah merah itu tersenyum tipis. Batu leluhur di tanganmu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Tuan Simbol Leluhur. Oh! Lindong agak tergerak. Meskipun dia tahu bahwa jimat batu misterius memiliki latar belakang yang luar biasa, dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi sesuatu yang ditinggalkan oleh pemimpin perang dunia yang hebat itu, leluhur simbol. Selama perang dunia besar, batu leluhur menyegel 3 raja berturut-turut. Namun, akhirnya terluka parah. Saat ini, itu harus dalam keadaan tidak aktif. Apakah kamu bisa membangunkannya akan tergantung pada takdir, pria berjubah merah itu berkata perlahan. Lindong mengangguk. Pada akhirnya, kami tidak benar-benar memenangkan perang dunia yang hebat saat itu. Paling-paling, kita hanya bisa mengatakan bahwa kita berhasil menyelamatkan dunia kita dengan membayar harga yang mengerikan. Imo ini tidak akan menyerah. Mungkin, pertempuran besar akan meletus di masa depan. Namun, kami harus mengandalkan kalian semua ketika saatnya tiba, pria berjubah merah itu berbicara dengan suara serak. Lindong diam. Tampaknya agak terlalu dini baginya saat ini untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Pertemuan kita adalah bagian dari takdir. Karena Anda telah mendapatkan batu leluhur, mungkin Tuan Simbol Leluhur entah bagaimana telah memilih Anda, segera, saya akan kehilangan akal sehat. Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya berikan kepada Anda. Pria berjubah merah memberi isyarat dengan tangannya. Beberapa kuali merah besar 1000 kaki dengan cepat menyusut. Akhirnya, itu mencapai ukuran telapak tangan dan jatuh ke tangan Lindong. Ini adalah Burning Sky Cauldron, esensi Kuyuan Treasure. Namun, kemungkinan besar saya tidak akan dapat menggunakannya lagi di masa mendatang. Meskipun kamu tidak dapat mengeluarkan potensi penuhnya dengan kekuatanmu saat ini, itu masih merupakan senjata yang cukup tangguh. Lindong tertegun untuk beberapa saat ketika dia melihat kuali merah perlahan-lahan melayang ke depannya. Segera setelah itu, dia diam-diam mengangguk.
Dia tidak melakukan tindakan, tetapi sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati menerimanya. Pria berjubah merah merenung sejenak setelah menyerahkan kuali ke Lindong. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya. Kehidupan Kayaki berkumpul di telapak tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi pil putih seukuran mata naga. Kehidupan yang menakjubkan tersebar dari dalam pil. Kamu harus mengkonsumsinya. Ini akan memungkinkan kekuatan Anda melonjak secara signifikan. Namun, saat ini Anda tidak dapat sepenuhnya mengkonsumsinya. Sebagian besar kekuatan obatnya akan tertinggal di dalam tubuh Anda. Ini mungkin akan sangat bermanfaat bagi Anda. Lindong bingung saat dia menatap pria berjubah merah. Saat kehidupan Qi secara paksa diperas dari dalam dirinya, kulitnya yang semula keriput menjadi jauh lebih pucat. Lebih tua. Lindong mengerutkan bibirnya. Jelas, dia tidak dapat menerima hadiah berharga ini. Aku percaya pada pilihan batu leluhur, pria berjubah merah itu tersenyum tipis. Lindong terdiam sejenak. Akhirnya, dia mengangguk dengan lembut. Dia dengan hormat mengulurkan tangannya dan mengambil pil seperti mata naga dari pria berjubah merah. Lindong segera merasakan yuan powernya berpacu dan melonjak ketika dia menerima pil itu. Bolehkah saya tahu nama penatua? Lindong menerima pil itu dan dengan hormat bertanya. Saya Ventian, orang lain sering memanggil saya hantu tua Ventian, pria berjubah merah itu tertawa. Anak muda ini akan selalu mengingat bantuan besar dari penatua Ventian. Lindong berbicara dengan suara yang dalam. Haha, tidak perlu diingat. Orang tua ini hanya berharap Anda membantu saya dengan sesuatu. Kata pria berjubah merah itu. Penatua, tolong bicara. Temanmu itu, tolong jaga dia baik-baik. Pria berjubah merah itu berbicara dengan suara serak. Mata Lindong berkedip untuk sementara waktu. Dia secara alami mengerti bahwa pria berjubah merah itu mengacu pada Ying Huan-Huan. Penatua dan dia, apakah kalian berdua kenal di masa lalu? Lindong ragu-ragu sejenak. Saya telah menerima petunjuk dari Nyonya. Pria berjubah merah itu tertawa. Dia melanjutkan, sepertinya Nyonya telah berhasil melewati reinkarnasi. Haha, dia memang murid yang paling dihargai oleh Lord Simbol Ancestor. Hati Lindong bergetar untuk sementara waktu. Segera setelah itu, dia dengan sungguh-sungguh menangkupkan kedua tangannya. Penatua dapat yakin bahwa aku akan melindunginya. Aku akan berterima kasih kalau begitu, pria berjubah merah itu tersenyum kecil. Segera, ekspresi lelah melonjak ke wajahnya. Kedua matanya juga mulai perlahan tertutup. Penatua, apakah ada cara untuk menyelamatkanmu? Lindong buru-buru bertanya ketika dia melihat adegan ini. Mata pria berjubah merah itu baik. Dia tampak tersenyum. Setelah itu, kedua matanya perlahan tertutup sepenuhnya. Selanjutnya, suara serak ditransmisikan ke telinga Lindong. Setelah kamu memahami reinkarnasi, kembalilah ke tempat ini. Chapter 787. Menyerap. Ekspresi rumit muncul di mata Lindong saat dia melihat pria berjubah merah itu. Pria berjubah merah yang matanya sekarang tertutup rapat sambil duduk seperti patung. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan hidup pria itu telah benar-benar habis. Saat ini dia benar-benar mati. Mungkin, tidak lama dari sekarang, dia mungkin akan membuka matanya sekali lagi. Namun, pada saat itu, dia akan berubah menjadi boneka, yang akan mempertahankan tempat ini karena keinginan yang tersisa di hatinya. Lindong akan mengukir kebaikan orang tua ke dalam hatinya. Lindong menegakkan tubuhnya sebelum dengan hormat membungkuk ke arah pria berjubah merah di depannya. Bahkan jika yang terakhir tidak memberinya begitu banyak hadiah, hanya tindakannya saja sudah cukup untuk memenangkan rasa hormat dan kekaguman Lindong. Mungkin, hanya para tetua yang pernah mengalami bencana besar di masa lalu yang bisa mengorbankan hidup mereka untuk tujuan yang begitu mulia. Lindong melihat pil di tangannya yang tampak seperti mata naga. Kontemplasi melintas di matanya, sebelum dia duduk. Sampai sekarang, itu aman di dalam simpanan kuno ini, dan ini adalah tempat terbaik untuk mencerna dan menyerap pil. Kalau begitu, mari kita serap di sini.
Setelah merenung sebentar, Lindong tidak ragu lagi saat dia dengan lembut meletakkan pil seukuran mata naga ke dalam mulutnya. Bang! Setelah pil masuk ke mulutnya, wajah Lindong langsung berubah merah. Dia bisa merasakan kekuatan Yuan yang abnormal, tak terbatas dan kuat meletus di dalam tubuhnya. Cici! Lampu hijau dengan cepat melonjak keluar dari tubuh Lindong sebelum seluruh tubuhnya mulai menjadi naga dengan cepat, dengan harapan dapat menahan kekuatan pukulan Yuan Power yang tak terbatas dari pil. Selanjutnya, sisik hijau mulai muncul di meridian dan tulangnya, terus memperkuat internalnya. Meskipun demikian, Lindong masih bisa merasakan gelombang rasa sakit yang berdenyut dan merobek yang berasal dari dalam tubuhnya. Di bawah pengaruh kekuatan Yuan yang memukul, suara derit dan retakan kecil terdengar dari meridiannya. Lindong menarik napas dalam-dalam. Dengan pikiran, mayat iblis muncul di depannya, sebelum sinar cahaya keemasan melesat keluar darinya dan menembus ke dalam tubuh Lindong. Pada saat seperti itu, jelas bahwa Lindong tidak berani membagi kekuatan roh Yuannya. Jika tidak, situasinya akan menjadi mengerikan jika terjadi cegukan. Setelah kembalinya bagian dari roh Yuannya, naungan roh Yuan seukuran telapak tangan di dalam dantiannya berubah sedikit lebih jasmani. Itu memberi isyarat dengan tangan kecil saat simbol leluhur Devouring muncul, disertai dengan letusan tiba-tiba dari Devouring Force yang sombong. Bang! Kekuatan Yuan tanpa batas mirip dengan gelombang pasang yang mendesing di seluruh anggota tubuh dan tulang Lindong saat sensasi berapi-api mulai muncul dari dalam dirinya. Seperti uap, itu mulai menyebar ke seluruh tubuh Lindong. Kekuatan Yuan yang melonjak beredar di seluruh meridiannya sebelum akhirnya menyatu menuju simbol leluhur yang lahap di dalam dantiannya. Mendegu. Mengikuti gelombang kekuatan Yuan yang tak terbatas, lubang hitam yang terbentuk dari simbol leluhur yang memakan itu mulai meningkatkan kecepatan revolusinya. Pada saat berikutnya, setetes demi setetes cairan Yuan Power yang sangat murni mulai keluar dari simbol leluhur sebelum menetes ke naungan Yuan Spirit yang duduk di roda naga Yuan. Cici! Saat cairan Yuan Power yang sangat murni bersentuhan dengan naungan Yuan Spirit, kabut putih samar muncul, yang dengan cepat menyatu dengan naungan. Saat irigasi tanpa batas berlanjut, naungan Yuan Spirit seukuran telapak tangan secara bertahap mulai berubah menjadi lebih jasmani. Pada saat yang sama, roda naga Yuan di bawahnya mulai memancarkan cahaya keemasan redup saat menyerap tetesan cairan yang jatuh ke atasnya. Segera, ujung bilahnya menjadi lebih tangguh dan tajam. Sementara itu, di bagian lain dari tubuh Lindong, sekelompok cahaya putih terus berkembang dengan cahaya hangat. Tempat ini adalah asal dari kekuatan Yuan yang tak terbatas. Jumlah Yuan Power yang luar biasa tak henti-hentinya menggelegak dari sini seperti lautan yang tak berujung. Di dalam kelompok cahaya itu ada pil putih susu seukuran mata naga. Saat berputar dan berputar, Yuan Power yang tak terbatas dengan cepat menyembur keluar dari dalamnya. Pil ini dibuat dari kondensasi bagian terakhir dari kekuatan hidup di dalam tubuh Fen Tian. Meskipun sudah tidak ada banyak kekuatan hidup di dalam tubuhnya pada waktu itu, dengan kekuatannya, hanya sepotong tunggal dianggap tak terbatas sebagai lautan luas Lindong saat ini. Jika kekuatan Yuan dalam pil ini benar-benar dilepaskan, bahkan dengan keterampilan naga terwujud surga hijau, itu sudah cukup untuk membuatnya meledak beberapa kali. Tentu saja, poin terpenting adalah bahwa pil ini tidak memiliki sedikit pun penolakan terhadap Lindong. Mungkin ini sengaja dilakukan oleh orang tua Fen Tian, karena tampak sangat lembut dan tidak melepaskan kekuatan Yuannya dengan cara mengamuk yang akan menyebabkan masalah bagi Lindong. Ini hanya ditemukan oleh Lindong saat dia menyerapnya, menyebabkan apresiasi yang dia miliki untuk Fen Tian naik ke level lain. Di masa depan, jika dia benar-benar mampu mencapai tahap reinkarnasi, dia pasti akan mencoba menyelamatkan dan membangunkan kembali Fen Tian. Suara aspirasi yang lembut terdengar di benak Lindong sebelum dia mulai memusatkan semua perhatiannya untuk menyerap kekuatan Yuan yang tak terbatas. Di bawah melahap tanpa akhir ini, naungan roh Yuan di dalam dantiannya berubah menjadi lebih jasmani. Dibandingkan dengan betapa dangkalnya itu di masa lalu, itu jelas jauh lebih kuat. Saat roh Yuan berangsur-angsur berubah menjadi lebih jasmani,
Lindong bisa merasakan bahwa kekuatannya melonjak hebat pada tingkat yang sangat menyenangkan. Dalam kondisi terkonsentrasi penuh ini, 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Seorang pemuda duduk dengan tenang di atas tebing. Gelombang-gelombang besar terus-menerus berdesir dari tubuhnya, meremukan dan menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Di depan pemuda itu adalah seorang wanita yang murni dan dingin. Pada saat ini, pupil matanya yang panjang dan sempit diam-diam memperhatikan pemuda yang berada di tengah pelatihannya. Di bawah wajahnya yang terselubung, beberapa emosi yang tak terlukiskan melintas. Dia benar-benar berubah. Ling Qingzu bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia terbiasa menjaga sifatnya yang tenang dan dingin ketika menghadapi Lindong, sekarang tidak ada orang di sekitar, dia mengungkapkan beberapa emosinya. Mungkin tidak ada wanita di luar sana yang benar-benar bisa tetap tenang seperti danau ketika berhadapan dengan pria yang telah mengambil keperawanannya. Bahkan untuk seseorang seperti Ling Qingzu. Tangan giok Ling Qingzu dengan lembut menyentuh wajahnya yang cerah dan bersih yang mirip dengan batu giok. Jejak ingatan muncul di matanya saat dia menatap wajah pemuda itu. Wajah dari 5 tahun yang lalu, wajah pemuda yang belum dewasa tetapi jelas keras kepala, samar-samar mulai tumpang tindih dengan yang ada di depannya. Saat ini dia tidak perlu lagi menatapnya. Dia bukan lagi serigala muda yang mencoba berlari di jalur yang kuat. Sekarang, dia adalah seekor goshawk, yang baru saja mulai melebarkan sayapnya dan terbang, yang namanya akhirnya akan bergema di seluruh alam semesta. Pemuda dari saat itu akhirnya mencapai langkah ini. Menanggapi ini, senyum tipis muncul di wajah Ling Qingzu. Dia tahu bahwa ini benar-benar prestasi yang mengesankan. Sementara Ling Qingzu tersenyum tipis, perubahan mendadak terjadi pada wajahnya saat dia mengangkat kepalanya. Dia segera melihat bahwa mata tertutup pemuda di depannya tanpa sadar telah terbuka dan menatapnya dengan kuat. Saat mata mereka bertemu, jelas bahwa Ling Qingzu tidak siap, yang membuatnya linglung dalam menanggapi Lindong yang tiba-tiba membuka mata. Saat mata mereka bertemu, senyum tiba-tiba muncul di wajah Lindong. Sementara Ling Qingzu masih linglung, dia mengulurkan tangannya dan melepaskan kerudung yang menutupi wajahnya. Saat kerudung itu terlepas, wajah cantik yang mempesona muncul di depan mata Lindong. Keindahan yang dapat menyebabkan kejatuhan bangsa menyebabkan ekspresi kekaguman dan sesak napas muncul di wajah Lindong. Kamu. Hanya setelah kerudungnya terkoyak, Ling Qingzu sadar kembali. Mata tenang yang mirip dengan danau itu akhirnya kehilangan ketenangan dan ketenangannya, saat ekspresi malu dan marah muncul di wajahnya, sementara dia buru-buru mundur. Benar-benar indah. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah wanita tersipu di bawah penerangan sinar matahari. Pada saat ini, dia adalah peri yang turun dari surga, pemandangan yang semakin memikat dan indah. Chapter 788 8 Yuan Nirvana Stage. Pipi wanita kurus itu memerah karena tersipu, sementara matanya yang semula setenang ember sekarang dipenuhi dengan rasa malu dan marah. Penampilannya yang jarang terlihat ini sangat menggetarkan jiwa. Kamu. Malu dan marah, Ling Qingzu menatap Lindong. Jelas bahwa dia agak tidak percaya bahwa dia benar-benar akan begitu berani. Setelah ditatap oleh Ling Qingzu sedemikian rupa, Lindong akhirnya sadar kembali, dan mau tak mau merasa sangat canggung. Tindakannya sebelumnya agak cepat dan dia tidak terlalu memikirkannya. Hanya setelah dia merobek kerudung Ling Qingzu, apakah dia akhirnya menyadari apa yang telah dia lakukan. Namun, jelas bahwa tidak ada penjelasan yang akan berguna dalam situasi ini. Oleh karena itu, Lindong hanya bisa melepaskan tawa kering. Rasa malu dan marah di wajah Ling Qingzu tidak berlangsung lama. Tekadnya memang luar biasa, bahkan dalam situasi seperti itu, dia dengan cepat menstabilkan suasana hatinya. Mengirim tatapan marah pada Lindong, dia mengambil kembali kerudungnya dan menutupi jiwanya dengan wajah cantik sekali lagi. Jika kamu melakukan ini lagi, jangan berpikir untuk menjaga tanganmu. Setelah menutupi wajahnya dengan kerudung, Ling Qingzu menatap Lindong dan berkata dengan suara yang jelas dan dingin. Lindong menyeringai dan tertawa. Dia tahu bahwa jika orang lain telah merobek kerudung Ling Qingzu, dia mungkin akan segera menghunus pedangnya dan menyerang.
Selanjutnya, tanggapannya memberitahu dia bahwa posisi yang dia miliki di hatinya agak berbeda dari yang lain. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Ling Qingzu menyukainya. Lindong tidak bodoh dan dia tahu bahwa pesonanya tidak terlalu kuat. Meskipun dia cukup berbakat, dia tidak terlalu mempesona di mata Ling Qingzu, yang sudah terbiasa bertemu dengan berbagai monster dan jenius. Sebagian besar dari ini mungkin karena insiden yang terjadi saat itu. Selain itu, mungkin perubahan yang terjadi pada Lindong selama beberapa tahun terakhir juga menyebabkan Ling Qingzu merasa agak heran. Saat dia menatap senyum di wajah Lindong, Ling Qingzu dengan lembut mengatupkan gigi putih mutiaranya. Saat dia hendak berbicara, dia menemukan fluktuasi mengamuk tiba-tiba membentang dari tubuh Lindong. Kesengsaraan nirwana. Ketika dia merasakan fluktuasi yang familiar, Ling Qingzu terkejut sesaat, sebelum menatap Lindong dengan kilatan aneh di matanya. Sepertinya orang ini telah memperoleh cukup banyak selama 5 hari pengasingan ini. Apakah itu akhirnya tiba? Ketika fluktuasi muncul dari dalam tubuhnya, senyum cerah muncul di wajah Lindong. Segera setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya sekali lagi. Cahaya hijau bersinar terus-menerus di permukaan tubuhnya. Tidak jelas, raungan teredam yang dalam terdengar dari tubuhnya. Kali ini, Lindong menutup matanya selama kurang lebih setengah jam. Di bawah tatapan penuh perhatian Ling Qingzu, Lindong membuka matanya lagi. Pada saat ini, ada butiran kecil keringat di dahinya. Selesai, kata Lindong sambil tersenyum ke arah Ling Qingzu. Oh. Ling Qingzu samar-samar mengangguk saat dia mengalihkan pandangannya dari tubuh Lindong, sementara diam-diam merasa cukup kagum. Ini adalah kesengsaraan nirvana ke-8 dan jelas bukan yang lemah. Ketika dia telah melewatinya sebelumnya, dia telah menggunakan cukup banyak waktu. Selain itu, dia tidak sesantai Lindong sebelumnya. Akhirnya di tahap 8 Yuan Nirvana, gumam Lindong sambil berdiri. Saat dia mengepalkan tinjunya, dia merasakan kekuatan yang melonjak di dalam tubuhnya, menyebabkan ekspresi bahagia yang sulit disembunyikan muncul di matanya. Pilki kehidupan yang diberikan Fen Tian kepadanya memang sangat bermanfaat baginya. Selanjutnya, setelah terobosan ini, dia masih bisa merasakan keberadaan pilki kehidupan di dalam tubuhnya. Saat ini dia tidak dapat menyerap kekuatan tak terbatas di dalamnya. Sepertinya kamu telah menerima sebagian besar manfaat dari perjalanan ke Burn Sky Ancient Stas ini, kata Ling Qingzu saat matanya menyapu Lindong. Setelah mendengar ini, Lindong tidak bisa menahan dan tertawa terbahak-bahak. Itu benar. Sebelum ini, dia telah mendengar bahwa Burning Sky Ancient Stas berisi banyak harta. Namun, hanya setelah masuk dia menyadari bahwa tidak hanya hampir tidak ada harta, malah ada masalah besar di dalam. Setelah melarikan diri dari Burning Sky Array dengan susah payah, dia bertemu dengan makhluk kabut hitam yang telah dibebaskan. Beberapa orang yang tidak beruntung bahkan kehilangan nyawa karena ini. Namun, setelah membayar harga yang sangat mahal, setiap orang yang masuk harus pergi dengan tangan kosong dan bahkan terpaksa melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Pada akhirnya, satu-satunya yang tampaknya benar-benar diuntungkan adalah Lindong. Semua orang hanya bisa pergi dengan sedih dan tertekan. Berapa lama saya berkultivasi? Tanya Lindong setelah memutar kepalanya. 5 hari. 5 hari ya, gumam Lindong sambil perlahan menganggukkan kepalanya. Tatapannya beralih ke Ling Qingzu saat dia tersenyum dan berkata, mengapa kamu tidak pergi dulu? Selama 5 hari ini, Ling Qingzu ternyata telah tinggal di dekatnya. Dia bisa saja meninggalkan tempat ini lebih awal, dan terus memimpin para murid Istana Kemurnian tertinggi 9 surga daripada membuang-buang waktunya di sini. Ada beberapa artefak yang tersisa dari zaman kuno di sini. Saya hanya ingin menjelajah, jawab Ling Qingzu dengan nada acuh tak acuh saat dia mengalihkan pandangannya. Oh, kata Lindong sambil tertawa. Dia tidak menyelidiki lebih dalam. Saat tawanya memudar, itu diikuti oleh kata lain, terima kasih. Meskipun mereka berdua tidak membicarakannya, Lindong tahu bahwa Ling Qingzu tetap tinggal karena dia berniat melindunginya. Meskipun dia tidak akan diganggu di tempat ini, Lindong merasa sedikit tersentuh oleh tindakannya. Ling Qingzu menolak berkomentar dan menjawab, jika kultivasimu selesai, ayo pergi.
Lindong mengangguk dan berdiri. Segera setelah itu, tatapannya diarahkan ke Fen Tian, yang duduk seperti patung batu, dan membungkuk hormat ke arahnya. Penatua Fen Tian, jika anak muda ini mampu mencapai level yang Anda bicarakan, saya pasti akan menyelamatkan dan membangunkan Anda. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Lindong tidak lagi ragu-ragu. Dengan belokan, dia melesat dan terbang menuju pusaran spasial yang masih ada di langit yang jauh. Ling Qingzu melirik Fen Tian, yang telah kehilangan semua kekuatan hidupnya, saat tatapan termenung melintas di matanya. Segera setelah itu, dia pindah dan menyusul Lindong sebelum keduanya menembak ke pusaran spasial pada saat yang sama dan dengan cepat menghilang. Setelah kepergian keduanya, pegunungan merah kembali menjadi sunyi. Perasaan sunyi dan kuno diam-diam merasuki udara. Pada akhirnya, itu menyelimuti seluruh domain. Di dalam cekungan merah, sepetak ruang tiba-tiba terdistorsi sebelum berubah menjadi pusaran spasial. Dua sosok melangkah keluar satu demi satu dan mulai terbang menjauh. Lindong melayang di udara sambil menyapu pandangannya ke seberang baskom. Kerumunan besar yang awalnya di sini sekarang tidak lagi hadir. Melihat sejauh mata memandang, hanya ada beberapa orang yang hadir, jauh dari atmosfer ledakan yang pernah memenuhi tempat ini. Sepertinya semua orang telah pergi. Setelah mengamati adegan ini, Lindong tidak bisa menahan senyum dan komentar. Ya, masih ada lebih dari setengah bulan perjalanan dari sini ke daerah iblis unik. Kemungkinan besar, para murid dari berbagai sekte akan mulai berlatih lagi, jawab Ling Qingzu sambil menganggukkan kepalanya. Bukankah seharusnya kamu kembali untuk mengambil alih situasi? Tanya Lindong. Wukun memiliki beberapa kemampuan kepemimpinan dan dia harus bisa mengatasinya, sementara Suro juga tidak lemah. Selama mereka tidak menemui masalah yang terlalu besar, mereka seharusnya baik-baik saja, jawab Ling Qingzu dengan acuh tak acuh. Aku seharusnya mengarahkan pertanyaan ini padamu. Sekte Dao Anda memiliki dendam mendalam dengan Gerbang Yuan. Apakah Anda tidak takut Gerbang Yuan akan mengambil tindakan terhadap Sekte Dao Anda saat Anda tidak ada? Saya percaya bahwa Qing Tan dan Chen Gui harus mengikuti kakak perempuan Xiao Xiao dan yang lainnya. Dengan adanya Chen Gui, Yuan Chang akan sedikit tertahan. Dia kemungkinan tidak akan bertindak sampai saat-saat terakhir. Lagi pula, area yang lebih dalam dari Unique Devil Region agak berbahaya. Jika mereka bertemu dengan iblis yang tangguh secara kebetulan, itu juga akan sangat memusingkan bagi mereka, jawab Lindong. Tentu saja, demi keamanan, yang terbaik adalah kembali ke grup. Lindong tersenyum sebelum melambaikan tangannya ke Ling Qingzu dan bertanya, bagaimana kalau kita pergi bersama? Setelah mendengar kata-katanya, Ling Qingzu perlahan menggelengkan kepalanya, sebelum melihat ke arah lain di wilayah yang lebih dalam dari wilayah iblis unik dan menjawab, lanjutkan, saya masih memiliki sesuatu yang perlu saya lakukan. Arah itu adalah area dengan konsentrasi iblis tertinggi di dalam wilayah iblis unik. Mengapa Anda harus pergi ke sana? Lindong menatap ke arah yang ditunjukkan Ling Qingzu. Alisnya tanpa sadar berkerut saat dia bertanya. Menurut informasi yang saya peroleh dari teks kuno, ada kolam surgawi kemurnian tertinggi di kedalaman daerah iblis unik. Itu ditinggalkan oleh seorang praktisi yang kuat dari zaman kuno. Ling Qingzu ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum berkata dengan suara lembut, saya telah berlatih dalam seni surga 9 surga dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Seni bela diri ini sangat menakutkan, yang menyebabkan saya melukai meridian dan organ dalam saya setelah kecelakaan selama pelatihan saya. Oleh karena itu, saya membutuhkan kolam surgawi kemurnian tertinggi, untuk menyembuhkan luka-luka saya serta untuk mengimbangi efek sisa dari seni surgawi 9 surga. Lindong tercengang. Dia jelas tidak menyadari bahwa Ling Qingzu sebenarnya menderita luka dalam. Mengapa tidak membawa serta murid istana kemurnian tertinggi 9 surga? Ini tidak akan menjadi perjalanan yang mudah. Tanya Lindong dengan cemberut. Justru karena itu tidak akan mudah. Bahkan jika saya membawa mereka, mereka tidak akan berguna, dan malah akan menyebabkan lebih banyak cedera dan kematian yang tidak perlu, jawab Ling Qingzu dengan acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia tidak menjelaskan lebih jauh dan teratai hijau muncul di bawah kakinya yang seperti batu giok. Mari kita berpisah di sini.
Kita akan bertemu lagi di susunan teleportasi di pintu keluar. Hati-hati. Saat kata-katanya memudar, Ling Qingzu tidak ragu-ragu dan segera berubah menjadi sinar cahaya hijau yang melesat ke arah cakrawala. Beberapa saat kemudian, sinar cahaya hijau tiba-tiba berhenti. Dia menoleh keheranan dan melihat seorang pemuda kurus mengikuti di belakangnya. Senyum cerah telah muncul di wajah mudanya. Sepertinya tidak sopan membiarkan seorang gadis pergi ke tempat seperti itu sendirian. Karena itu, mari kita pergi bersama. Saya mungkin juga mengambil kesempatan untuk membalas budi Anda. Pemuda itu melihat ke arah Ling Qingzu yang memasang ekspresi heran di wajahnya. Dia mentangkan tangannya dengan riang dan tersenyum. Chapter 789. Kolam surgawi kemurnian tertinggi. Kegelapan menutupi area dalam dari Unique Devil Region. Kadang-kadang, sinar cahaya kehitaman akan bersinar, namun, mereka akan dilahap oleh kegelapan dalam sekejap mata. Dari waktu ke waktu, raungan brutal bisa terdengar bergema di kejauhan, bergema tanpa henti di seluruh negeri. Astaga! Dua sinar cahaya terbang dengan cepat di udara pada ketinggian rendah. Tatapan waspada mereka terus-menerus memindai sekeliling sementara Yuan Power yang kuat mengelilingi tubuh mereka. Kedua sosok ini adalah Lindong dan Ling Qingzu, yang telah meninggalkan tempat penyimpanan kuno langit terbakar bersama 3 hari yang lalu. Tujuan mereka secara alami adalah kolam surgawi kemurnian tertinggi di kedalaman daerah iblis unik. Ling Qingzu jelas agak heran bahwa Lindong telah mengikutinya hari itu. Pada awalnya, dia jelas ingin menolaknya. Dia mulia, sombong dan menyendiri, karena itu dia tidak suka berutang budi kepada orang lain, terutama ketika orang ini adalah Lindong. Sifatnya yang mulia dan arogan membuatnya semakin sulit untuk menerima ini. Namun, pada akhirnya, setelah melihat senyum cerah di wajah pemuda itu, perasaan yang tak terlukiskan muncul dari hatinya. Penolakan yang menggantung di bibirnya perlahan ditelan kembali. Karakternya dingin, jauh dan bangga. Saat berkomunikasi dengan orang lain setiap hari, dia dingin namun mulia. Namun sikap dingin dan mulia ini selalu agak berbeda ketika dia menghadapi Lindong. Meskipun perbedaan ini mungkin kecil dan halus, faktanya perbedaan itu ada. Asal mula perbedaan menit ini ternyata adalah hubungan yang tidak jelas dan rumit antara mereka berdua. Kita sudah memasuki kedalaman daerah iblis unik. Setan-setan di sini semuanya sangat tangguh. Selain itu, meskipun iblis-iblis ini merepotkan, kita masih harus waspada terhadap orang lain. Saat sinar matahari melintas, Ling Qingzu menatap ke kejauhan untuk sementara waktu, sebelum memiringkan kepalanya dan berbicara dengan Lindong. Yang lain, mendengar ini, Lindong bingung sejenak. Dia jelas sedikit terkejut, murid dari sekte lain juga datang ke sini. Bukan murid dari sekte lain, Ling Qingzu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, ada beberapa pencari harta karun di kedalaman daerah iblis unik. Siapapun yang dapat mencapai tempat ini sama sekali tidak mudah. Mereka dapat dianggap sebagai ahli bahkan di seluruh wilayah Shuan Timur. Orang-orang ini sangat kuat, dan tidak mengherankan jika beberapa dari mereka telah mencapai tahap kehidupan mendalam. Selain itu, orang-orang ini tidak akan ragu untuk menyerang murid sekte super jika ada harta atau manfaat yang cukup besar. Tahap kehidupan yang mendalam. Murid Lindong berkontraksi sedikit. Sepertinya orang-orang di luar tidak akan bisa dibandingkan dengan orang-orang ini di daerah yang lebih dalam dari daerah iblis unik. Bahkan di antara sekte super, ahli tahap kehidupan mendalam akan memiliki status yang agak luar biasa. Di daerah iblis unik, jumlah penolakan yang dihadapi seseorang akan meningkat seiring dengan kekuatannya. Namun, kekuatan penolakan yang dihadapi oleh orang-orang dari tahap kehidupan mendalam tidak terlalu tak tertahankan. Namun, kami dan mereka selalu memikirkan bisnis kami sendiri, dan mereka tidak akan ikut campur dalam kompetisi sekte besar. Namun, tempat ini pada dasarnya tidak dicakup oleh kompetisi sekte besar. Karena itu, kita harus berhati-hati. Ling Qingzu dengan lembut menjelaskan. Lindong perlahan menganggukkan kepalanya. Orang yang mampu bertahan dalam lingkungan seperti itu tidak akan mudah untuk dihadapi. Jika mereka diserang, itu benar-benar akan menjadi sangat sulit dan bermasalah. Masih ada setengah hari sebelum kita mencapai kolam surgawi kemurnian tertinggi.
Itu terletak di lokasi yang agak tersembunyi dan tidak boleh ditemukan dengan mudah. Selain itu, kolam surgawi kemurnian tertinggi hanya akan muncul sekali setiap bulan. Dari apa yang saya hitung, itu akan muncul hari ini. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kecepatan kita agar orang lain tidak mencapainya terlebih dahulu. Meskipun tempat itu agak tersembunyi. Lindong mengangguk lagi. Tepat ketika dia bisa mengatakan sesuatu, matanya tiba-tiba terfokus pada tempat tertentu di kejauhan. Fluktuasi yang sangat ganas dan liar terpancar dari tempat itu. Itu adalah... Samar-samar menyipitkan matanya, Lindong melihat bahwa asal mula fluktuasi liar dan kekerasan itu adalah iblis yang sangat besar. Saat ini, sesosok sedang melayang di udara di depannya. Serangan yang sangat cepat dan ganas mengalir ke iblis seperti badai hujan, benar-benar menekannya sampai tidak bisa bergerak 1 inci pun. Kekuatan seperti itu? Setelah melihat adegan ini dimainkan, keheranan melintas di mata Lindong. Setan ini memiliki kekuatan tahap 9 Yuan Nirvana, namun, orang itu mampu sepenuhnya menekannya. Dari kelihatannya, kekuatannya setidaknya harus mencapai puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Itu adalah seorang pencari harta karun yang telah datang ke area yang lebih dalam dari Unique Devil Region. Ayo pergi, jangan berbicara dengannya. Itu tabu untuk melakukannya di tempat ini, kata Ling Qingzu sambil memotret melihat ke kejauhan. Lindong mengangguk. Tanpa mengurangi kecepatan mereka, mereka berdua mengambil jalan memutar dan mengelilingi medan pertempuran yang jauh. Bang! Saat mereka mengambil jalan memutar, iblis itu jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Itu telah dibunuh oleh seorang pria paruh baya dengan rambut merah. Tatapannya dipenuhi dengan kewaspadaan saat berbalik ke arah Lindong dan Ling Qingzu. Setelah itu, pria parubaya itu menggali benda dari tubuh iblis dan dengan cepat menyembunyikannya sebelum mundur dengan cepat. Kewaspadaannya luar biasa. Setelah melihat reaksi pria itu, Lindong samar-samar tersenyum di permukaan, sementara dia diam-diam berubah agak serius. Pria yang baru saja mundur memiliki aura jahat. Jelas bahwa dia adalah seorang pria yang terus-menerus hidup di ujung pisau. Orang seperti itu adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Jika semua pencari harta karun di daerah yang lebih dalam dari daerah iblis unik adalah sama, itu akan benar-benar memusingkan jika konflik meletus. Duo itu saling memandang. Keduanya bisa merasakan keseriusan di mata pihak lain. Dengan pergeseran tubuh mereka, mereka meningkatkan kecepatan dan melesat ke kejauhan. Meskipun tujuan mereka hanya setengah hari lagi, mereka bertemu dengan beberapa setan di sepanjang jalan. Pada saat mereka berdua tiba di tempat tujuan, itu sudah melewati perkiraan setengah hari. Ini tempatnya. Ling Qingzu mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan seperti batu giok dan menunjuk ke pegunungan yang muncul dari dalam kegelapan. Dirinya yang biasanya mulia dan menyendiri diam-diam menghela nafas lega. Melihat ke atas, Lindong hampir tidak bisa melihat pegunungan samar-samar dalam kegelapan. Dari kejauhan, itu tampak seperti binatang hitam pekat kuno yang merayap di tanah. Samar-samar seseorang bisa mendengar raungan brutal iblis yang bergema dari pegunungan. Ayo pergi. Lindong berkata sambil tersenyum. Tahan kehadiranmu sebanyak mungkin, ada cukup banyak iblis di sini. Jika kita terkepung, kita hanya bisa melarikan diri, mengingatkan Ling Qingzu. Ya. Hanya setelah melihat Lindong menganggukkan kepalanya, Ling Qingzu menghela nafas dengan lembut. Teratai hijau di bawah kakinya mulai menghilang sebelum cahaya kekuatan Yuan mundur ke tubuhnya. Setelah melakukan ini, mereka berdua diam-diam menuju pegunungan raksasa. Takut mengganggu iblis di dalam pegunungan, mereka berdua secara substansial menurunkan kecepatan mereka. Raungan memekakkan telinga yang penuh dengan kebrutalan akan muncul dari berbagai lokasi dari waktu ke waktu. Lindong mengikuti setengah langkah di belakang Ling Qingzu. Energi mentalnya sudah benar-benar dilepaskan saat dia mencoba melacak jejak aktivitas dalam kegelapan di sekitarnya. Hati-hati. Tiba-tiba, energi mental yang menyapu bergelombang. Mata Lindong terfokus saat ia tiba-tiba meraih pergelangan tangan Ling Qingzu, sementara tatapannya terkunci ke tempat tertentu di depannya. Seekor macan kumbang hitam pekat dengan sayap sedang berhibernasi di tanah.
Dari kejauhan, itu tampak seperti batu hitam. Dengan bantuan energi iblis yang merasuki seluruh wilayah iblis unik, iblis-iblis ini ternyata mampu menyembunyikan diri mereka dengan sempurna. Sedemikian rupa sehingga bahkan Ling Qingzu tidak dapat merasakan macan kumbang sebelumnya. Ya. Ling Qingzu menganggukkan kepalanya sedikit. Di lingkungan yang gelap, sepasang mata yang cerah dan jernih menatap Lindong. Melihat tatapannya, dia tersenyum dan melepaskan tangannya, sebelum sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, sensasi yang menyenangkan. Meskipun suara Lindong sangat lembut, masih terdengar di telinga Ling Qingzu. Jejak rasa malu dan kemarahan langsung melintas di matanya. Selanjutnya, dia dengan lembut menarik napas dan dadanya naik turun. Mengabaikan Lindong, dia melanjutkan, membuat jalan memutar di sekitar macan kumbang iblis bersayap saat dia menembak lebih dalam ke pegunungan. Saat Lindong menatap sosok cantik yang tampak sangat anggun dan memikat di langit yang gelap, dia tidak bisa menahan tawa pahit. Biasanya, itu masih bisa diatur. Namun, setiap kali dia melihat wajah Ling Qingzu yang mulia namun dingin, dia tidak bisa menahan keinginan untuk mengatakan sesuatu yang akan membuatnya menghancurkan fasad itu. Pikiran ini memiliki kecenderungan yang agak jahat. Sementara dia tertawa terbahak-bahak, Lindong dengan cepat mengejar Ling Qingzu sekali lagi. Mereka berdua dengan hati-hati melakukan perjalanan di dalam pegunungan dan mengambil rute yang cukup aneh. Setelah kira-kira setengah jam, langit gelap di depan mereka tiba-tiba menjadi lebih cerah, saat sebuah lembah muncul di depan mata mereka. Lindong bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat tak terbatas yang berasal dari lembah. Seperti hantu, mereka berdua terbang menuju dinding tebing lembah. Dari sana, mereka melihat ke dalam lembah dan melihat sebuah kolam berkilauan dengan cahaya pelangi di kedalaman lembah, menyebabkan seluruh lembah tampak sangat indah dan megah di bawah iluminasinya. Itu adalah kolam surgawi kemurnian tertinggi. Ling Qingzu menatap kolam pelangi saat senyum kelegaan yang sangat indah akhirnya muncul di wajahnya. Chapter 790. Yang bersaudara. Dari atas lembah, Lindong menatap ke lembah sebelum fokus pada kolam pelangi. Keheranan melintas di matanya. Jelas, dia tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya akan ada energi murni seperti itu di dalam energi iblis yang mengisi wilayah iblis unik. Dikatakan bahwa seorang praktisi yang kuat dari zaman kuno telah meninggal di sini. Tulang praktisi tenggelam ke tanah dan mencegah gangguan energi iblis. Pada saat yang sama, kolam surgawi kemurnian tertinggi ini terbentuk. Suara lembut Ling Qingzu terdengar dari samping. Ada iblis yang menjaga tempat ini dan itu sangat kuat, saat dia mengalihkan pandangannya ke bagian depan kolam surgawi kemurnian tertinggi. Berakar di tanah yang gelap adalah ular monster hitam raksasa. Ular ini memiliki 3 kepala dan taringnya yang tajam berkilauan dengan kilatan dingin. Air liur menetes dari mereka, mengikis bebatuan di bawah mereka. Dari tubuh ular monster berkepala 3, Lindong bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat jahat. Menurut perkiraannya, kekuatan ular monster ini mungkin tidak sedikit lebih lemah dari Lei Qian, yang setengah langkah ke tahap Profound Life. Hal ini agak sulit untuk ditangani. Namun, sisi baiknya, iblis-iblis ini tidak cerdas dan hanya tahu cara berburu dan membunuh secara naluriah. Ini membuatnya mudah untuk memikat mereka. Lindong bergumam. Ya. Ling Qingzu mengangguk. Dia tahu bahwa berurusan dengan iblis yang tidak takut mati hanya akan menimbulkan masalah. Jika tidak ditangani secara menyeluruh, ia tidak akan pernah menyerah. Dengan lambaian lengan bajunya, mayat iblis itu muncul dalam sekejap. Tepat ketika dia hendak mengendalikannya untuk memancing ular monster di lembah, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke arah kegelapan di belakangnya dari sudut matanya. Apa itu? Merasakan perubahan Lindong, Ling Qingzu tidak bisa tidak bertanya. Tidak ada, setelah ragu-ragu untuk sementara waktu, Lindong menggelengkan kepalanya. Dengan pikiran, mayat iblis itu melesat keluar. Sebuah tinju meledak ke depan, membawa kekuatan yang cepat dan ganas saat itu dengan keras menabrak tubuh ular monster itu. Bang! Suara yang dalam terdengar. Ular monster yang awalnya berhibernasi tiba-tiba membuka mata merahnya, sebelum desisan marah muncul dari 3 kepala ular.
Setelah itu, sinar cahaya hitam yang mengandung aura korosif yang intens melesat ke arah mayat iblis. Mayat iblis menghindar di udara, benar-benar menghindari sinar hitam. Berbalik, itu terus melarikan diri dari lembah. Desis. Menanggapi mayat iblis yang melarikan diri, ular monster itu mengaum dengan marah ke arah langit. Jelas bahwa itu tidak cukup cerdas untuk berpikir. Langsung mengandalkan kemarahan naluriahnya, ia melambaikan ekornya dan mengejar mayat iblis dalam sekejap. Suara gemuruh dengan cepat bergema dari lembah sebelum menghilang di kejauhan. Sudah diselesaikan, setelah melihat ini, Lindong tersenyum dan bertepuk tangan. Mengangguk kepalanya ke arah Ling Qingzu, keduanya terus maju dan turun ke tepi kolam surgawi kemurnian tertinggi. Membungkuk, Ling Qingzu mengulurkan tangannya ke dalam air. Saat dia merasakan energi khusus yang meresap ke dalam air, ekspresi gembira melintas di wajahnya. Bisakah Anda membantu saya menjaga pintu masuk lembah untuk beberapa waktu? Tanya Ling Qingzu. Mengangkat kepalanya, ekspresi malu-malu yang memiliki rasa terbaik dari seorang gadis lembut melintas melewati mata yang jernih dan murni itu. Baiklah. Lindong ternganga. Setelah memahami alasannya, Lindong tertawa datar sebelum berbalik dan pergi. Saat dia melihat sosok Lindong yang pergi, Ling Qingzu menghela nafas lega. Dia melepas kerudungnya, dan baru saja akan melepas pakaiannya dan memasuki kolam ketika sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakangnya, mencegahnya untuk melanjutkan. Kamu. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan Ling Qingzu khawatir. Dia buru-buru membalikkan tubuhnya, dan melihat Lindong yang telah berputar dan kembali. Seketika, cemberut marah muncul di wajahnya yang cantik. Kami sedang menjadi sasaran, tanpa menunggu Ling Qingzu melampiaskan amarahnya, Lindong perlahan berkata. Matanya terfokus pada kegelapan di luar lembah. Apa? Setelah mendengar kata-kata ini, Ling Qingzu segera mengernyitkan alisnya. Kilatan dingin yang tidak jelas mulai mengalir di dalam pupilnya yang jernih. Setelah diam-diam mengikuti kami begitu lama, seharusnya sudah waktunya bagi kalian berdua untuk mengungkapkan diri, kan? Saat dia menatap kegelapan di kejauhan, Lindong berkata dengan suara yang dalam. Pada awalnya, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Perasaan ini sangat kecil sampai-sampai dia menganggapnya sebagai kesalahpahaman. Namun, saat Ling Qingzu hendak melepas pakaiannya dan memasuki kolam, dia akhirnya bisa merasakan kehadiran yang sangat samar di kegelapan yang jauh. Karena kamu tidak ingin mengungkapkan dirimu, aku hanya bisa memaksamu keluar. Lindong menatap kegelapan yang masih damai di depannya, saat kilatan dingin melintas di matanya. Menekuk telapak tangannya, cahaya hijau mengembun membentuk dua sisik setajam silet, yang berubah menjadi kilatan hijau saat mereka ditembakkan secara eksplosif. Dentang-dentang. Sisik-sisik itu melesat ke dalam kegelapan, dan suara dering yang jelas terdengar segera. Percikan api meletus, saat dedaunan hutan yang gelap bergetar. Detik berikutnya, dua sosok melesat di bawah tatapan dingin Lindong dan Ling Qingzu. Bocah ini cukup tajam. Di pintu masuk lembah, kedua pria itu melihat ke bawah dari atas ke arah mereka dan berkata dengan senyum aneh. Tatapan Lindong berubah sangat suram saat dia menatap dua pria di depannya. Keduanya mengenakan jubah hitam, sementara penampilan mereka memiliki beberapa kesamaan. Tampaknya mereka adalah saudara kandung. Penampilan kedua pria itu tidak buruk, namun sepasang mata panjang dan sipit itu terus berkeliaran di sekitar tubuh memikat Ling Qingzu. Senyum yang muncul di wajah mereka menambahkan jejak kecabulan bagi mereka. Wanita yang begitu cantik. Jumlah gadis yang kita lihat bersaudara terlalu banyak untuk dihitung, namun, yang ini adalah yang terbaik. Tatapan rakus salah satu pria itu tertuju pada wajah Ling Qingzu yang sangat dingin sebelum berkata sambil terkikik. Kami awalnya merasakan fluktuasi energi di tempat ini. Kami tidak pernah membayangkan bahwa kami akan mendapatkan panen seperti itu, pria lain menambahkan dengan seringai aneh di wajahnya. Mata Lindong dipenuhi dengan kesuraman saat dia melihat ke arah dua pria yang agak menjijikkan. Fluktuasi memancar keluar dari tubuh mereka menunjukkan kepadanya bahwa mereka adalah ahli yang setengah kaki ke tahap kehidupan yang mendalam. Ini berarti bahwa mereka tidak kalah dengan Lai Qian.
Namun, ini tidak menimbulkan sedikit pun ketakutan darinya, yang membuatnya menatap mereka dengan niat dingin di matanya. Suara sedingin es perlahan terdengar dari mulutnya, "Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah." Di atas dinding lembah, dua pria berjubah hitam samar-samar menyipitkan mata mereka, saat niat jahat muncul dari mereka. Mereka memelototi Lindong dengan sikap dingin dan menyeringai, "Anak nakal di tahap 8 Yuan Nirvana benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan kami. Anda benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Kecantikan, bocah ini tidak bisa melindungimu hanya dengan sedikit kemampuan. Mengapa tidak mengikuti kami saudara-saudara? Pada saat itu, Anda juga dapat menikmati kolam surgawi kemurnian tertinggi, hehe." Mendengar ejekan sembrono oleh kedua pria itu, wajah cantik Ling Qingsu berubah sedingin es. Namun, ini hanya meningkatkan rasa gatal di hati kedua pria itu. "Sebaiknya kau mulai mengobati lukamu. Kolam surgawi kemurnian tertinggi hanya akan muncul untuk waktu yang terbatas. Biarkan aku berurusan dengan mereka berdua." Memiringkan kepalanya, Lindong melihat ke arah Ling Qingsu yang dingin. Senyum yang dipenuhi dengan aura pembunuh muncul di wajahnya. Aura pembunuh ini sangat kental. Lindong tidak tahu mengapa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memancarkan aura pembunuh seperti itu. Namun, rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin membiarkan salah satu dari dua orang itu pergi. Kedua pria ini seharusnya adalah yang bersaudara, yang cukup terkenal di dalam Unique Devil Region. Yang di sebelah kiri adalah yang lebih tua, Yang Shan, sedangkan yang lainnya adalah Yang Wei yang lebih muda. Mereka adalah ahli yang telah mengambil setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam. Dikatakan bahwa mereka adalah individu yang sangat kejam dan kejam, dengan karakter alami yang mesum. Mereka sebelumnya berada di daftar buronan beberapa sekte super, namun, mereka bersembunyi di dalam daerah iblis unik. Bahkan sekte-sekte super itu agak tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Akankah kita melawan mereka bersama-sama? Ling Qingsu ragu-ragu sejenak, sebelum bertanya pada Lindong. Kekuatan kedua pria ini tidak kalah dengan Lei Qian. Jika hanya Lindong, akan sangat berat baginya untuk berurusan dengan mereka. "Kami tidak punya waktu untuk menunggu di sini selama sebulan," jawab Lindong sambil tersenyum. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, kolam surgawi kemurnian tertinggi hanya akan muncul di bulan berikutnya. Karena kompetisi sekte besar, jelas bahwa mereka tidak bisa tinggal di sini dan menunggu. "Baiklah, hati-hati. Aku akan menyelesaikannya secepat mungkin." Setelah mendengar jawaban Lindong, Ling Qingsu masih ragu-ragu. Segera setelah itu, dia dengan lembut menggigit bibirnya dan mengangguk pada Lindong. Tubuhnya bergerak dan dia memasuki kolam surgawi kemurnian tertinggi. Sosoknya yang luar biasa seperti ikan mas yang anggun berenang menuju kedalaman kolam surgawi. Pada saat berikutnya, gaun putih melayang. Saat dia melihat Ling Qingsu memasuki kolam surgawi kemurnian tertinggi, senyum di wajah Lindong perlahan menghilang. Mata hitam pekatnya sangat dingin saat mereka bergeser dan mengunci kedua pria di tepi tebing. "Hehe, jangan cepat-cepat cantik. Kami bersaudara akan menemanimu sebentar lagi." Kedua saudara yang memandang riak-riak yang muncul di permukaan kolam surgawi kemurnian tertinggi dengan tatapan berapi-api, sementara api di mata mereka mulai tumbuh semakin panas. "Tidak dibutuhkan. Kalian berdua akan saling menemani ke neraka." Tubuh Lindong perlahan melayang di udara. Segera setelah itu, seringai jahat muncul dari sudut mulutnya. Dengan mengepalkan tinjunya, kuali seukuran telapak tangan merah muncul dalam sekejap. Jelas bahwa kedua pria itu benar-benar membangkitkan niat membunuh di dalam hati Lindong. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.